Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa wa ala man tabi'ahum bihuda. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamika wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Saya muliakan, saya hormati para habaib wal masyayikh wal hadirin wal ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, menjalankan keistiqomahan kita dalam menjalankan hal yang baik, membaca hal yang baik, berkumpul dengan orang-orang baik. Maka mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama manusia yang paling baik, yaitu baginda Nabi Muhammad. Salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad, yang mana beliau hadisnya, sabdanya kita bacakan di setiap malam Ahad 2 pekan sekali. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah insyaallah bisa kita jalankan, dan apa yang dibenci ataupun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita bisa tinggalkan. Makanya para ulama selalu berdoa, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Ya, berikanlah kami kesempatan mengikuti Nabi Muhammad secara sempurna, secara zahir maupun batin. Secara zahir yaitu dari rukun, dari amal ibadah perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara batin ialah ketawaduan, terhindarnya hati kita dari penyakit-penyakit. Begitu juga mengisi hati kita dengan akhlak-akhlak hati yang mulia. Maka mudah-mudahan kita benar-benar bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Rasulullah, ya, illa man abah, wa man abaya, wa man ya'ba ya Rasulullah, wa man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Yang mengikuti, yang taat kepadaku akan masuk surga, dan yang menolak ataupun membangkang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali kita membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram. Kita memakai syarahnya Ibanatul Ahkam, syarah Bulughul Maram, sampai kita pada hadis An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum alal jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamain, muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan keterangan bahwasanya kita wajib sujud dengan 7 anggota, sujud. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah selalu meridhai mereka berdua. Ibnu Abbas bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah sahabat Rasulullah, Abbas pun sahabat Rasulullah, maka dua-duanya sahabat Rasulullah, maka pakai anhumah. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai mereka berdua. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan oleh Allah ketika sujud untuk aku sujud dengan 7 anggota. A'zum di sini jamak azam, yaitu tulang. Maksudnya 7 tulang, maksudnya 7 anggota tubuh. Karena masing-masing 7 anggota tubuh ini lidah ataupun sorban di ini kita, begitu juga masker dan lain sebagainya. Ya, maka dahi harus terbuka, tidak boleh tertutup. Sedangkan anggota yang lainnya boleh tertutup, dipakai sarung tangan. Kan? Artinya kalau orang meletakkan dahi, sudah pasti insya Allah hidungnya juga kena. Lalu kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari kaki, perut, jari-jari kaki. Baik.
Karena maksud lamma kanal maksud minas sujudi 'alal jabhati at-tadhallul wal khudu'. Karena maksudnya sujud ini itu kita menghamba, menghinakan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yakumul anfu maqamaha. Hidung tidak bisa menggantikan dahi. Akan tetapi kalau kita menyentuh dahi kita menyentuh, maka otomatis hidung kita nyentuh. Jadi tidak bisa sujud dengan hidung saja, dahi tidak kena, tidak bisa. Kira-kira begitu. Maka Rasulullah mengatakan ta'ayyana sujud 'alaiha wa haitsu lam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam iktisaruhu fi sujud 'alal jabhah fa isyaratir rasulul karim ala anfi in afadat annal anfa la budda minhu fi sujud fala tustalzamu an yakuna udwan wahidan haqiqatan bihaitsu yaktafi bi ahadihima kama yaktafi bi wad'i juz'in minal udwi al haqiqi. Boleh sujud pakai dahi, hidung tidak kena tidak apa-apa, atau hidung juga kena lebih bagus juga. Begitu kata isyarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa faedah hadis ini? Faedah hadis ini yang pertama, wujubus sujud ala hadhil a'dha'i sab'ah, wajib sujud dengan 7 anggota sujud ini. Nanti akan kita bahas perinciannya di dalam kitab Syamsul Muniroh, ya, bab sujud. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, qala Syafi'i wa Ahmad, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, biwujubis sujud ala ba'di kulli wahidin min hadhil a'dha'i sab'ah. Wajib kita sujud walaupun hanya dengan sebagian masing-masing anggota. Misal kita punya dahi kita itu ada luka sebelah kanannya itu, maka kita ketika sujud, kepala kita miring dikit sehingga kena dahi sebelah sini, sah sujudnya? Sah. Karena dalam mazhab Syafi'i sebagian dahi sudah cukup. Misalnya kita takut kita nampak nih kepala kita ini lapangan futsalnya misalnya, ya dak. Jadi pakai kopiah, nah di sini nian, maka tinggalkan dahi sedikit untuk mengenai tempat sujud, cukup dalam mazhab Syafi'i. Tangan tidak harus 10-10-nya. Kalau 10-10-nya, 10 jari ini menyentuh, bagus, sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sujud ini jari-jari menghadap ke kiblat semuanya, tidak terlalu rapat, tidak juga terlalu renggang begini, tapi menghadap kiblat semuanya. Nah, kalau seandainya kita itu kena uzur, mungkin ada bisul atau luka atau perban, sehingga yang nampak, yang terkena tempat sujud ataupun yang diletakkan di tempat sujud cuman jempol misalkannya, atau ketika sujud begini rupanya telapak tangannya luka misalkannya, jadi sujudnya begini, tangannya menempel tempat sujud, sah? Sah. Kena sebagian saja, yang penting sebagian cukup. Nah begitu ya. Akan tetapi dalam mazhab Maliki, Hanafi, biasanya itu kalau kita jari kaki itu terkadang kelingking tidak kena tempat sujud, tidak nyentuh tempat sujud, tapi jempol, telunjuk, ya, jari tengahnya, jari kaki tengah itu kena tempat sujud, cukup. Yang penting sujud pakai perut jari-jari kaki, ya. Tapi dalam mazhab Maliki dan Hanafi, ila annal wajib as-sujud alal jabhah wa qala inna sujuda ala baqiyatil a'dha sunnah. Nah ini lagi sih lebih mudah lagi. Dalam mazhab Hanafi dan dalam mazhab Maliki, yang wajib menyentuh tempat sujud itu hanya dahi. Adapun tangan, adapun lutut, adapun jari-jari kaki, perut jari-jari kaki itu sunnah. Nah, karena khilaf ulama ini rahmah, perbedaan pendapat ini membuat rahmat untuk kita, maka kita tidak boleh terlalu keras ataupun terlalu monolog ya, terlalu kaku ketika kita memberikan arahan kepada orang yang awam.
Misal ada orang sujudnya dari kecil sampai dia tua itu pakai punggung kaki. Jadi pas kita ngajian fikih, dia baru tahu, "Oh Ustaz, sujud pakai perut jari-jari kaki." Ya Pak, waduh saya begini terus sujudnya. Ya, kaki saya begini, pakai punggung kaki. Waduh, Bapak umur sekarang berapa? Misalnya 70, Masya Allah. Dari balik Bapak harus kodok sholat. Berarti berapa Pak? Ya, 55 tahun Bapak kodok. Ya kasihan. Ya, umurlah tua. Jadi biarkan. Oh begini Pak, dalam mazhab Syafi'i perut jari-jari kaki itu harus ditempelkan. Jangan pakai punggung kaki. Tapi yang sudah Pak. Selanjutnya sujudnya dalam mazhab Syafi'i perut jari-jari kakinya harus nempel. Nah kira-kira begitu. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi, Maliki, sujud meletakkan kaki itu pun sunnah. Jadi mau pakai perut kaki, perut jari, ataupun punggung jari, tidak apa-apa. Dalam mazhab Maliki, Hanafi. Tapi untuk kita yang mazhab Syafi'i, maka jangan terlalu memudahkan. Teman-teman ada mazhab ini, kita tidak mau ngikut lagi Syafi'i. Ikut tetap mazhab Syafi'i itu lebih bagus ya, karena kita memang dari dulu bermazhab Syafi'i. Hanya saja kita berikan pendapat dalam mazhab lain, mazhab Maliki tadi atau Hanafi tadi, jikalau memang menemukan kondisi orang yang salah sujudnya dalam mazhab Syafi'i. Baik. Sekarang kita bahas ya, afwan. Yang selanjutnya lagi, yang kedua, pemahaman kedua tentang hadis ini, masyru'iyatus sujud alal jabhah wal anaf. Dianjurkan sujud ya dengan dahi dan hidung. Tapi yang wajib terbuka dahi, hidung boleh ketutup, boleh. Misal pakai masker. Boleh. Dulu zaman Covid dulu. Ya sujud pakai masker, hidung. Wah, banyak yang polemik. Wah, tidak sah sujud pakai masker, harus buka. Tahu pas buka kena Covid misalnya. Nah, itulah apesnian. Jadi sujud pakai masker ya, kita pun ibaratnya alhamdulillah Covid sudah hilang ya dak. Cuman sesak juga napas kalau sholat pakai masker. Tapi sujudnya sah kalau ketutup masker, sah. Karena yang wajib terbuka itu dahi. Berkata Imam Hambali, biwujubil jam'i bainahuma falau sajada ala hadihima lam yujzihi zalik. Ya, kalau seandainya kalau dalam mazhab Hambali dahi sama hidung harus kena. Harus kena. Kalau tidak sah salatnya. Dan dalam mazhab kita Syafi'i dahi saja. Ya, dahi yang wajib. Hidung tuh kalau kena, insya Allah kalau kita punya hidung, insya Allah tetap kena hidung kita tempat sujud. Baik. Nah, di dalam kitab Samsul Muniroh ini disebutkan bahwasannya faedah kurriras sujudu duna ghairihi li'annahu ablaghu fit tawadhu wa lima fihi irghamus syaitan. Disyariatkan sujud kita itu 2 kali, sedangkan ruku sekali. Ya dak, kalau kita pikir, ya tidak cuman sekali. Cuman sujud kenapa 2 kali? Diulang sujud itu 2 kali dalam 1 rakaat, itu supaya menandakan kita itu memang menandakan kita lebih rendah diri, lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Membuat setan menjadi putus asa. Ya. Membuat kesal setan. Ya, alhamdulillah gitu sujud 2 kali setan makin kesal. Ya. Cuman jangan pula habis sholat ya, macam setan juga. Ya. Pas sholat bang kesal setan, habis sholat berkawan lagi sama setan, itu jangan ya dak. Nah, kenapa? Karena setan bisa kesal dengan kita karena kita memperbanyak sujud. Dalam riwayat Muslim disebutkan, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitan yabki wa yaqul ya wailata umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'asaitu faliyan naru. Ya, jika anak Adam, jika seorang muslim itu membaca surat As-Sajadah,
Ya, juz 21. Ini biasanya di hari Jumat. Maka kita sujud, ada sujud tilawah di situ. Maka ketika kita sujud, maka setan akan lari lalu nangis. Nangis seraya berkata apa? Ya Allah, seandainya ya. Anak Adam ini dia disuruh sujud, sujud dia. Maka bagi mereka surga. Karena disuruh sujud, mereka sujud. Sedangkan aku, kata setan, aku disuruh sujud, aku malah nolak. Ya. Maka bagiku neraka, kata setan. Nah, jadi kalau kita memperbanyak sujud, mau sujud tilawah, mau sujud dalam salat, maka setan akan jauh dari kita. Baik. Nah, selanjutnya ini yang penting ini. Terkadang kita melihat ada orang yang sujud berjamaah, dia makmum ya. Dia jadi makmum lalu sujud. Pas itu dia ngangkat palanya dikit. Mungkin dia nengok imam belum tegak, sujud lagi dia. Nah, itu waktu zaman jahiliyah, waktu kecil dulu sering macam itu. Ya. Nah, padahal kalau dia sudah sujud lalu dia angkat kepalanya, sujud lagi dia, itu bisa batal sholatnya. Nah, kenapa? Karena dia seolah mempermainkan sholat. Jadi ini di dalam kitab Fathul Alam, ya, karangan Imam Nawawi ya, Syekh Zakaria Al-Ansari, disebutkan, lau sajada ala syai'in khashinin yu'dhi jabhatahu mathalan fa in zahzaha anhu min ghairi raf'in lam yadur. Kalau seandainya kita sujud di atas sesuatu yang mengganggu dahi kita, lalu sekiranya kita itu geser dahi kita dikit, ya, tanpa mengangkat dahi, maka itu tidak apa-apa, sholatnya itu tetap sah, teruskan sholatnya. Atau seandainya ketika kita baru sujud, nengok ada yang tajam di kening kita angkat dikit, langsung kita sujud lagi, belum sampai tumak ninah. Jadi misalkan kita pas sujud tekeno apalah, nasi keras biasanya itu kan, nasi keras. Nah, kalau duri paranian, dalam masjid ada duri, taruhlah duri misalnya, pas sujud ya sakit, kita angkat dikit karena belum tumak ninah sujud tadi itu, ya kita sujud lagi, sah begitu? Sah ya. Atau ketika sujud tidak kita angkat kepala kita, tapi kita geser dikit gara-gara ada yang mengganggu di dahi kita, ya, jadi geser tanpa mengangkat kepala. Nah, itu tidak apa-apa, teruskan sholatnya. Tapi kalau sudah sujud sekadar subhanallah, lalu dia angkat kepalanya tanpa hajat, lalu duduk sujud lagi dia, ini batal sholatnya. Ya. Wa kadza in rafa'aha qalilan tsumma ada. Itu tadi ya. Kalau sujud spontan ngangkat dikit kepala karena ada yang mengganggu lalu sujud lagi, itu tidak apa-apa karena dia sujud belum sampai tumak nina tadi itu. Tapi kalau sudah tumak nina, ya, fa in rafa'aha min ghairi uzrin wa a'adaha batalat sholatuhu mutlaqan sawaun kana itma'anna aula. Ya, kalau dia tanpa uzur ngangkat, ya, sekilas seperti main-main, ketika sujud angkat dikit, habis itu sujud lagi tanpa hajat, padahal di kepalanya, di keningnya tidak ada yang terganggu, tidak ada yang sakit. Tanpa hajat dia ngangkat kepalanya lalu sujud lagi, mau dia tumak nina atau tidak tumak nina, batal sholatnya. Ternyata dalam sholat itu kalau kita bergerak dikit karena niat main-main, itu bisa batal sholat kita. Mengedipkan mata, ya, karena ada lawan jenis yang lewat misalkannya, dikedipkan mata, main mata dia. Walaupun mata ini gerakan kecil, tapi kalau niatnya itu main-main, batal sholatnya. Na'udzubillah min zalik. Baik. Ya. Nah, itu yang penting itu. Satu lagi yang penting. Wa min syurutis sujud ijtima'ul a'dha'us sab'ah ma'an. Kalau di antara syarat sujud itu ialah meletakkan anggota sujudnya itu secara serentak. Ya, memang kalau memang urutannya lutut dulu, tangan, dahi. Ya. Kaki, lutut, tangan, dahi. Ya, dalam riwayat hadis
Yang lainnya tangan, lutut, dahi. Nah, ini jangan pula kita ambil pusing ya, dak. Ini bukan masalah Muhammadiyah, bukan masalah ini, bukan masalah ormas ini, bukan. Tapi emang ada riwayatnya begitu. Mungkin yang pakai tangan dulu lah sudah uzur. Waktu dia muda dulu tetap sujudnya pakai lutut dulu baru tangan. Tapi ketika uzur tangan dulu baru lutut. Atau kawan tuh lagi sedang kena bisul, jadi dia tangan dulu, naruh lututnya pelan-pelan. Walhasil ketika sujud ini semua harus diletakkan. Kalau seandainya ketika sujud tangan satunya ngangkat, habisnya ngangkat tangan kanan kiri lagi, tangan kanannya taruh, habisnya dahi angkat, kaki letakkan. Nah, ini tidak tergambar dengan kita, insyaallah tidak ada yang melakukan sujud seperti itu. Kalau ada batal. Ya, kenapa? Karena semuanya itu harus serentak, harus ada pada saat kita itu tumakninah di dalam sujud. Bagaimana kalau anggota tubuh tangan yang terpotong? Ada orang jari kakinya kepotong, jari tangannya kepotong misalkannya. Maka tidak wajib bagi dia meletakkan tangannya. Ya. Tidak ada penggantinya. Jadi tidak usah repot-repot pakai jari palsu, ya dak, supaya sujudnya sah. Karena kalau sudah terpotong, ya tangan misalnya kepotong, jari tangan kepotong, tidak wajib dia meletakkan tangannya lagi udah. Jari kakinya kepotong, tidak wajib dia ganti jari kaki ya palsu misalnya untuk sujudnya sah. Tidak wajib, karena kewajibannya itu sudah hilang. Kenapa? Karena dia uzur. Uzurnya apa? Sudah kepotong jari kakinya. Baik. Lau sajada ala isabati jurhin aw nahwi li daruratin bi an syaqqa ali izalatuha lam yalzamhul i'adah. Ya. Kalau seandainya dia sujud ala isabati jurhin, dia kena perban, pakai apa namanya nih, gift. Ya. Jadi terkadang susah meletakkan telapak tangannya, karena mungkin gipnya sampai sini misalkan. Ya sudah, sujud macam ini ya. Tidak perlu memaksa buka gif ataupun mundurkan dikit gipnya. Kenapa? Karena itu sudah darurat uzur. Jadi tidak usah lagi dilepaskan gifnya. Dan tidak wajib mengulang sholatnya, karena itu uzur. Ya. Idza lam ya wa kadza law sajada ala sya'rin nabata ala jabhatihi. Begitu juga kalau ada orang yang sujud sementara dahinya itu banyak bulu. Ya, ada orang bulu dahi. Ya. Namanya ghamam. Bukan ghanam ya, kalau ghanam kambing ya dah. Ghamam. Ayo. Jadi ada bulu dahi. Nah, ternyata tidak dicukur memang, dipelihara sama dia dari kecil, ya, sehingga ini dahinya rambut semua. Maka tidak apa-apa, sujudnya tetap sah. Karena apa? Karena rambut yang selain di kepala itu tetap dianggap seperti kulitnya. Berarti ketika sujud, walaupun ketutupan rambut dahi, maka seolah-olah dia itu dihitung tidak punya rambut dahi. Jadi dia sujudnya sah. Ya, dalam kitab Al-Mughni disebutkan, wa kadza law sajada ala sya'rin nabata ala jabhatihi li'anna ma nabata 'alaiha mithlu basyaratihi. Ya, dzakarahul Baghawi fi fatawihi. Ya, kalau dia sujud sementara ketutupan rambut dahinya. Begitu juga ketika ketutupan rambut dahi ketika sujud tetap sah. Karena rambut dahi sama seperti dahi, bukan rambut kepala. Sama seperti perempuan yang dia itu ketika sholat ini bulu kening wajib ditutup juga lah Tat. Ya, kalau nutup bulu kening berarti nutup kening juga. Tidak usah ditutup karena itu bukan rambut yang wajib ditutup. Yang wajib ditutup itu rambut kepala. Sedangkan rambut yang ada di dahi, bulu yang ada di dahi, di kening, itu tidak apa-apa, bukan aurat. Ya, bulu yang ada di dahi bukan aurat. Baik, wallahu a'lam bishawab.
Satu hadis ini kita bacakan, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para ulama, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kita terapkan. Karena ini masalah rukun, sah atau tidak sahnya sholat kita tergantung kita melakukan rukun ini. Ya. Baik, mudah-mudahan dengan perkumpulan yang baik ini Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, dan yang lebih penting Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadzini wa ala kulli niyatin shalihah jalibatan lil khairat wal bisyarat dunyawiyah wal ukhrawiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.